Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 harus menempah kesabaran ekstra. Baru 1 hari bertemu mereka sudah dipisahkan kembali oleh jarak. Setelah jalan sejenak Zizi mengantarkan Aditya ke bandara untuk terbang kembali ke Bali. Sayang, bulan depan aku akan kemari dan kita akan menikah. Aku harap semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Karena aku sudah tidak sabar untuk menghalalkanmu, ucap Aditya. Zizi memeluk tubuh kekasihnya ini dan dibalas pelukan hangat oleh Aditya. Seakan enggan berpisah, dua sejoli ini tak melepaskan pelukannya. Baru juga 1 hari bertemu kamu sudah pulang. Kamu tahu ketika aku bersandar begini terasa sangat nyaman dari suasana apapun. Tapi sayang tempat bersandarku akan pergi jauh. Cepatlah kembali, aku ingin bersandar lagi, ucap Zizi. Mau bagaimana lagi sayang, masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, kita juga berpisah hanya sementara. Tidak akan lama dan aku pastikan saat aku kembali lagi kita tak akan pisah, ucap Aditya mencium kening Zizi. Menyalurkan rasa kasih sayangnya pada perempuan ini. Hati di jalan, sudah sampai langsung kabari aku segera, pinta Zizi dan dijawab anggukan oleh Aditya. Kamu juga hati di sini, dan berjanjilah untuk saling mempertahankan hubungan ini, jaga mata jaga hati. Aku akan segera melamarmu dan kita menikah. Sampaikan salamku pada semua sayang. Aku juga titip Vania jika Rendra lelaki yang baik aku izinkan mereka berpacaran. Aku akan menunggumu kembali. Rendra lelaki baik Dit, meskipun dia sedikit playboy. Jika sudah berkomitmen akan dipegangnya sama seperti Raihan, jawab Zizi terkekeh kecil. Aditya melepaskan pelukannya membuat Zizi sedih. Baru saja merasakan memiliki kekasih sudah ditinggal lagi. Sayang, jaga kesehatan jangan sampai di hari H kita kamu malah jatuh sakit. Aku pergi dulu. I love you, ujar Aditya lagi mencium lama kening Zizi. Zizi melambaikan tangan melihat kepergian sang kekasih. Hatinya kembali akan merindu beberapa pekan ke depan. Bunda bilang apa tadi yang? Tanya Raihan memeluk tubuh Sasa dari belakang dan mengusap perutnya pelan. Saat ini Sasa sedang menemani Raihan di kantor. Tepatnya Sasa merengek minta diajak belanja dengan alasan takut anak mereka ileran. Akhirnya Raihan menurut. Tapi Sasa harus menemaninya dulu di kantor hingga selesai makan siang. Bunda cuma pesan hati, karena kehamilannya masih rentan, masih sangat muda, jawab Sasa sambil memandang ke arah luar. Dia bawa sana pemandangan mobil yang lalu lalang menjadi daya tarik tersendiri untuk Sasa. Apa nanti belanja tidak membuatmu lelah sayang? Tanya Raihan sedikit khawatir. Aku rasa tidak Beb, aku hanya ingin mencari tas incaranku saja. Setelah itu kita pulang, jawab Sasa. Baiklah Nyonya Bos, kalau begitu kita harus berangkat sekarang nanti malah kesorean. Kamu tahu sendiri kan Mami akan mengoceh padaku kalau kita pulang malam. Katanya itu pantangan untuk ibu hamil muda, jelas Raihan.
Sasa meraih tasnya dan menggenggam tangan Raihan erat. Saat melewati ruangan Rendra, mereka dikejutkan dengan kedatangan Vania. Vania, pekik Sasa memeluk sepupunya ini. "Sa, tumben ke kantor?" tanya Vania. "Seharusnya yang nanya begitu aku. Tumben kamu datang ke sini. Kalau aku ya ini kantor suamiku. Nah, kalau kamu..." Calon suami, goda Sasa membuat wajah Vania memerah malu. "Rendra ada kok di dalam, cari Rendra kan?" Lanjut Sasa lagi membuat Vania tak berkutik. "Sayang," tegur Raihan. "Iya cari Rendra, aku ada tawaran pemotretan di sini jadi model beberapa produk baru," jelas Vania. "Rendra yang minta?" tanya Raihan dan diangguki Vania. "Modus itu beb, palingan si Rendra cari cara buat deketin kamu," jawab Sasa terkekeh kecil. Rendra keluar dari ruangannya karena mendengar suara sedikit ribut. "Sudah datang?" tanya Rendra pada Vania. "Modus lo bisa aja, awas kalau lo minta diskon pembayaran sepupu gue," tunjuk Sasa membuat Vania tersenyum. Sasa memang perempuan bawel, dia berbeda sekali dengan Vira, malah justru Abi yang lebih pemalu. "Tenang aja, gue bayar di muka, asal jangan bilang asal jadi pacar lo," potong Sasa membuat Rendra cengengesan karena Sasa sudah bisa menebak isi kepalanya. "Udah yang biarin aja mereka, entar mallnya tutup lo." "Mall tutupnya malam beb," protes Sasa. Sejak hamil perempuan cantik ini malah lebih jahil pada orang. Dia kerap kali menggoda orang lain, dari mulai Zizi, Rendra, Vania, dan Abel. Jika berhadapan dengan bumil ini, siapa saja akan terkena ejekannya. Zizi terduduk lesu di ruang keluarga. "Kenapa lagi kak?" tanya Melinda bingung melihat anak perempuannya ini. "Baru juga ketemu sebentar Mi, udah pulang aja Adityanya, belum juga lepas kangennya," keluh Zizi. "Kok Mami lihat malahan kakak yang lebih bucin dari Raihan sekarang, biasanya juga nggak gitu." "Apa udah kebelet?" ucap Melinda terkekeh kecil. "Ih, Mami." "Kak, percaya Tuhan itu adil kok. Dia nggak akan menukarkan jodoh kita. Perempuan baik seperti kakak akan berjodoh dengan lelaki baik." "Kakak bisa merasakan kebaikan Aditya kan? Daripada Alex, untuk itu bersabar sayang. Semuanya akan baik saja dan berjalan lancar." "Cuma menghitung hari, nggak akan lama, percaya deh sama Mami," sambil mempersiapkan semuanya. "Nggak akan terasa nanti waktu berjalan dengan sendirinya," ucap Melinda memeluk tubuh anak perempuannya ini. "Mi, acaranya pakai pesta besar ya?" tanya Zizi. "Kakak maunya bagaimana? Kami orang tua menurut saja." "Ijab kabul aja Mi, malu kalau dirayain lagi, dulu kan udah pernah." "Kok malu? Emangnya kakak nikah sama suami orang pakai malu? Siapa yang gak kenal sama papi, sama Raihan, apalagi Aditya?" "Sudah pasti dia ingin mengundang rekan bisnisnya nak." "Tapi aku janda Mi," protes Zizi yang tak percaya diri. "Kamu cantik, janda bukan menjadi patokan, gak bisa buat pesta sayang. Kamu bukan sembarang janda." "Papi dan Mami orang yang paling menyayangimu dan kami rela melakukan apapun untukmu," jelas Melinda lagi. "Nak, terkadang kita tidak boleh egois sendiri.
Ada perasaan orang lain yang harus kita pikirkan. Ini pernikahan kedua untukmu. Tapi ini yang pertama untuk Aditya. Dia ingin mengenalkanmu pada semua temannya, keluarganya, dan sahabatnya. Kalau dia memiliki seorang istri cantik seperti Zizi, tak ada yang kurang darimu sayang. Kamu harus yakin kalau kamu dan Aditya serasi, lanjut Melinda membuat Zizi percaya diri. Apa kakak nggak takut sama pelakor di luar sana? Bahaya loh kak, Aditya lelaki tampan, mapan. Kalau nggak dirayain orang tahunya dia lelaki lajang, apa nanti malah akan bahaya untuk rumah tangga kalian? Zizi terdiam, dia tampak berpikir sejenak. Memang benar yang dikatakan maminya, pasti banyak yang menyukai Aditya. Tak terasa waktu pun berjalan. Saat ini Zizi tengah disibukkan dengan persiapan pernikahannya, memang tak terlalu mewah. Zizi sendiri menginginkan momen sakralnya, hanya keluarga besar dan sebagian rekan bisnis Aditya yang akan diundang nanti. Sepertinya udah pas deh, ucap Zizi memutar tubuhnya. Dia sedang fitting baju pengantin ditemani Melinda. Ya kak, pas, jangan ditambah lagi bobot tubuhnya, ini udah pas, jawab Melinda tersenyum puas melihat penampilan putrinya. Sepertinya semua sudah beres kak, tinggal nunggu hari H, semoga berjalan lancar. Amin. Aditya sendiri sudah mempersiapkan segala kebutuhannya, keluarganya juga sudah stay di Jakarta, tinggal menunggu hari H saja. Bahkan Fania yang sangat heboh dengan pernikahan Aditya saat ini, Fania ingin tampil sempurna di depan Rendra. Meskipun belum resmi pacaran, tapi Rendra sudah memberikan sinyal untuk mengajaknya menikah. Zizi menatap dirinya di pantulan kaca besar di hadapannya. Kebaya putih melambangkan kesucian dengan hiasan natural membuat Zizi semakin cantik. Perempuan yang belum pernah memiliki anak ini memiliki tubuh yang profesional. Dulunya dia ingin menjadi model, tapi karena larangan sang mami membuat Zizi menggeluti usaha kafenya. Cantik, sangat cantik. Puji Melinda melihat anak perempuannya terlihat cantik membuat Zizi tersenyum malu. Perasaan takut dan cemas campur aduk dalam diri Zizi. Terlihat perempuan cantik itu beberapa kali menghela nafas panjang dan meremas tangannya sendiri. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya Zivana Putri dengan mas kawin berlian 3 karat dibayar tunai, ucap Bian menjabat tangan Aditya. Saya terima nikah dan kawinnya Zivana Putri binti Bian Saputra dengan mas kawin tersebut tunai, jawab Aditya. Bagaimana para saksi? Sah, tanya penghulu kepada para saksi. Para saksi pun melirik satu sama lain lalu berucap bersamaan, sah. Mereka pun mengucap, hamdallah, dan tepuk tangan pun menggema di ruangan ini. Rileks, bisik Sasa saat mengiringi sang pengantin perempuan keluar. Bumil cantik ini berjalan pelan. Dia bahagia iparnya ini bisa menikah dengan kakak sepupunya. Aditya lelaki baik dan bertanggung jawab, tidak seperti mantan kekasihnya dulu. Mempelai berdiri di atas pelaminan menyambut para tamu yang ingin memberikan ucapan kepada pengantin. Wah, cantik banget kamu Zi.
puji Aira sahabat baik maminya ini. Makasih Tan, Tante juga makin cantik, jawab Zizi dengan penuh rasa bahagia. Ucapan selamat berdatangan dari keluarga besar Bian dan Bisma, semua rekan bisnis Aditya pun diundang. Zizi terlihat sedikit gelisah karena tubuhnya sedikit lelah menyalami tamu. Meskipun ini pernikahan kedua untuk Zizi, tapi dia merasakan hal berbeda. Terlihat jelas pancaran bahagia dari wajah Aditya sang suami. Kamu lelah sayang, bisik Aditya dan diangguki Zizi pelan. Sabar sebentar lagi selesai, ujarnya menggenggam tangan Zizi erat. Zizi termenung menatap dirinya di cermin kamar mandi, jantungnya dari tadi berpacu cepat karena sedikit takut. Bukan rakut karena malam pertama, karena dia juga tidak lagi perawan. Zizi takut tak bisa memuaskan Aditya suami barunya ini. Dia menatap dirinya yang tengah mengenakan ling merah. Rambut lurusnya terurai basah. Perlahan-lahan Zizi keluar dengan memakai jubah mandi. Aditya yang terlihat tenang berbaring di ranjang sambil memainkan ponselnya dan sesekali tersenyum kecil. Entah apa yang tengah dia lakukan. Sudah selesai sayang? Tanya Aditya mengalihkan pandangannya. Mandi gih, jawab Zizi pelan. Dia berusaha menetralkan detak jantungnya. Aditya berdiri dan memeluk Zizi dari belakang, lalu mencium tengkuk perempuan cantik itu. Aroma sampo yang dipakai Zizi membuat hasrat Aditya bangkit. Nanti juga berkeringat lagi, jadi sekali nanti saja mandinya, ujar Aditya dengan suara serak menahan gairah. Membuat bulu kuduk Zizi merinding. Dalam cermin Zizi melihat bayangan dirinya dan Aditya. Aditya dari belakang memeluk tubuhnya dan menghisap pelan leher Zizi membuat Zizi menggigit bibir bawahnya. Aditya membalikkan tubuh Zizi dan langsung mencium bibir istrinya ini. Tangannya mulai aktif bergerak mencari tempat ternyaman membuat Zizi mati-matian menahan desahannya. Entah sampai jam berapa mereka berpetualang membuat Aditya terkulai lemas di samping Zizi. Dikecupnya kening Zizi dan Aditya bangkit untuk membersihkan diri. Zizi menggeliat dalam tidurnya dan perlahan mengerjapkan kedua matanya. Pertama yang dia lihat adalah dada bidang seseorang yang diyakini adalah suaminya. Hembusan nafas Aditya menerpa kening Zizi membuat perempuan cantik ini menatap lekat wajah suaminya. Benar sempurna kata itu yang bisa diucapkan Zizi pada suaminya ini. Aditya lelaki penyayang dan baik. Masih teringat jelas oleh Zizi saat Aditya mengecup keningnya setelah mereka melewati malam panas semalam. Belum pernah Zizi diperlakukan begitu oleh mantan suaminya dulu, bukan Zizi maksud membandingkan. Tapi Aditya dan Alex memang sangat jauh berbeda. Dirabanya lembut pipi lelaki yang sudah resmi sehari menjadi suaminya ini, terlihat jelas wajah tenang lelaki ini saat tidur. Zizi meraba bibir Aditya, bibir yang semalam memberikan kenikmatan untuknya. Aditya benar membuatnya menggila. Dia memperlakukan Zizi seperti ratu. Zizi tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya.
entah kenapa dia menginginkan kembali tubuh suaminya ini. Tapi Zizi malu karena mereka baru saja sah menjadi suami istri. Aditya membuka matanya perlahan dan menatap Zizi yang sedang tersenyum di hadapannya. Sudah bangun sayang, suara serak Aditya mengejutkan Zizi. Aditya terusik dalam tidurnya saat merasakan wajahnya disentuh lembut oleh tangan Zizi. Zizi hendak bangkit tapi ditarik oleh Aditya. Mau kemana sayang? Tanya Aditya membekap tubuh istrinya erat. Tubuhku lengket dit mau mandi. Elak Zizi tapi Aditya tak membiarkan perempuan ini lepas dari pelukannya. Tapi aku masih ingin memeluk tubuh istriku ini, siapa tahu bisa mengulangi lagi hal semalam. Goda Aditya membuat Zizi malu dan membenamkan wajahnya di dada bidang lelaki tampan ini. Aditya mencium puncak kepala Zizi dan meraba tubuh polosnya membuat Zizi semakin menginginkan suaminya ini. Beb, kenapa pulang sekarang? Tidak bisa ditambah 1 malam lagi, Beb. Rengek Sasa tak ingin meninggalkan kamar presidential suite itu. Sasa dan Raihan juga menginap di hotel semalam karena Sasa lelah dan tak ingin pulang. Akhirnya semua keluarga memutuskan menginap di hotel untuk merayakan pernikahan Zizi dan Raihan. Sayang, pekerjaanku masih banyak yang harus diselesaikan. Rendra sudah menghubungiku berkali-kali. Besok ada meeting penting. Jelas Raihan membuat Sasa cemberut. Sayang, jangan begitu, aku bekerja juga untuk kamu dan anak kita nanti. Kita pulang ya. Biarkan pengantin baru menikmati masa mereka. Kita sudah pernah merasakannya, bujuk Raihan. Merasakan apanya? Malam pertama saja bisa kita rasakan beberapa bulan setelah menikah, cebik Sasa. Membuat Raihan menarik gemas pipi perempuan yang sudah mulai berisi ini. Setelah melahirkan aku janji akan membawamu liburan kemanapun kamu mau. Atau kita honeymoon lagi? Sasa menggelengkan kepalanya pelan. Mood ibu hamil ini terus berubah. Ubah terkadang membuat Raihan harus menempah kesabaran ekstra. Pengantin baru belum keluar, Mi? Tanya Raihan pada Melinda. Bersambung.